Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Liga Ramadan Mustia dengan NIM 21320111019, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu video untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual semester 7 dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai tantangan perlindungan akan hak moral dan hak ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, di sini saya akan menjelaskan satu hal dulu. Jadi, apakah hak moral dan hak ekonomi itu perlu dilindungi? Perlu dilindungi. Hak moral dan hak ekonomi adalah elemen kunci dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual. Melindungi kedua hak ini tidak hanya penting, tetapi juga mendasar dan menjadi keseimbangan antara inovasi, kreativitas, dan keadilan. Nah, saya ada beberapa alasan mengapa keduanya perlu dilindungi. Yang pertama, di sini ada pentingnya melindungi hak moral. Hak moral berkaitan dengan hubungan pencipta dengan karya ciptaannya, seperti pengakuan atas kepemilikan dan integritas karya. Nah, yang pertama ada pengakuan atas identitas pencipta. Jadi setiap pencipta itu berhak diakui sebagai pembuat karya. Hal ini merupakan bentuk penghormatan atas usaha, kreativitas, dan kontribusi intelektual mereka. Yang kedua itu ada melindungi integritas karya. Hak moral mencegah modifikasi atau penggunaan karya yang dapat merusak reputasi pencipta atau mengubah makna aslinya. Nah, yang ketiga itu ada memupuk kreativitas dan inovasi. Dengan adanya perlindungan, pencipta merasa lebih aman dan dihargai, sehingga mereka terdorong untuk terus menciptakan karya baru. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada aspek hak asasi manusia. Hak moral berkaitan dengan martabat individu yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, yang kedua, pentingnya melindungi hak ekonomi. Hak ekonomi memastikan pencipta mendapatkan manfaat finansial dari karya mereka. Nah, yang pertama ini ada memberikan insentif finansial. Perlindungan hak ekonomi memungkinkan pencipta mendapatkan royalti, lisensi, atau pendapatan lain yang menjadi penyelesaian atas upaya mereka. Nah, yang kedua itu untuk mendorong investasi dan inovasi. Industri kreatif dan teknologi membutuhkan perlindungan hak ekonomi agar investor dan pelaku bisnis merasa yakin dalam berinvestasi pada karya-karya baru. Yang ketiga, ada melindungi dari eksploitasi. Jadi, tanpa perlindungan, karya pencipta dapat digunakan secara ilegal atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa memberikan keuntungan bagi penciptanya. Nah, yang keempat, pemberdayaan ekonomi kreatif, industri berbasis kreativitas seperti musik, film, seni, dan teknologi menjadi motor penggerak perekonomian global, melindungi hak mendukung pertumbuhan ekonomi sektor ini. Nah, jadi dari semua penjelasan yang tadi, yang mengapa perlu dilindungi, tetapi dari sisi itu juga ada tantangan dalam melindungi hak ekonomi dan hak moral. Ya, jadi di era globalisasi dan digitalisasi ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Hak moral dan hak ekonomi menjadi dua aspek yang sangat penting dalam konteks ini. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sudah saya jelaskan sebelumnya, pentingnya untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral. Nah, hak moral ini meliputi pengakuan pencipta terhadap karyanya, sedangkan kalau hak ekonomi itu mencakup hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya tersebut. Namun, dalam era ini juga membawa tantangan yang kompleks dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperjelas kembali mengenai pengertian dari hak moral dan hak ekonomi.
Yang pertama, hak moral. Hak moral itu merupakan hak yang melekat pada pencipta karya, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk melindungi keutuhan karyanya. Yang kedua, ada hak ekonomi. Hak ekonomi ini merupakan hak yang memberikan pencipta kontrol atas penggunaan komersial dari karyanya dan memungkinkan mereka mendapatkan manfaat finansial. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan utamanya, yaitu mengenai tantangan dalam perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Yang pertama di sini ada tantangan dalam perlindungan hak moral. Nah, masalah yang pertama itu adalah, maksudnya tantangan yang pertama itu adalah plagiarisme dan pelanggaran atribusi. Nah, masalahnya tuh karya ini sering diunggah, dipasarkan, atau digunakan ulang secara online tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya. Contohnya seperti artikel, foto, atau karya seni sering digunakan di blog, media sosial, atau platform lain tanpa mencantumkan kredit dari nama pencipta aslinya gitu. Nah, yang kedua itu ada distorsi dan manipulasi karya. Nah, teknologi digital memungkinkan karya dimodifikasi dengan mudah tanpa izin dari si pencipta karya tersebut. Nah, contohnya adalah lukisan digital atau foto yang dapat diedit atau lirik lagu yang diubah tanpa izin pencipta. Karena zaman sekarang itu banyak sekali ya, kalau misalkan foto atau lukisan seseorang itu dapat dengan mudah diedit oleh seseorang tanpa mencantumkan nama pencipta sebelumnya gitu. Terus kalau misalkan lirik lagu juga zaman sekarang itu banyak diubah-ubah liriknya atau jadi kayak di remix gitu. Terus yang ketiga ini ada penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga dapat menggunakan karya secara tidak pantas atau dalam konteks yang merugikan pencipta. Contohnya adalah sebuah karya seni digunakan untuk tujuan politik atau komersial yang bertentangan dengan nilai atau prinsip penciptanya. Nah, yang keempat, mendukung menegakkan hak di dunia digital. Banyak platform digital tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk melindungi hak moral pencipta. Contohnya seperti di platform YouTube atau Instagram, sistem pelanggaran sering lambat atau tidak responsif. Nah, yang kelima ada anonimitas dan tidak transparannya internet. Nah, anonimitas pengguna internet sering membuat sulit untuk melacak pelanggaran hak moral. Contohnya penggunaan karya di situs web, anonim atau platform berbagi file ilegal. Nah, yang terakhir itu ada tantangan internasionalnya. Hak moral tidak selalu diakui atau diterapkan secara konsisten di semua negara. Contohnya beberapa negara memiliki regulasi hak kekayaan intelektual yang lemah. Selanjutnya, tantangan dalam perlindungan hak ekonomi. Yang pertama itu ada pembajakan digital. Jadi, konten digital seperti musik, film, buku, atau perangkat lunak sering didistribusikan secara ilegal melalui situs berbagi file, torrent, atau layanan streaming ilegal. Nah, contohnya itu seperti film baru yang dibajak dan diunggah di situs tidak resmi sebelum dirilis secara resmi. Nah, yang kedua itu ada model bisnis digital yang tidak menguntungkan pencipta atau tidak adil gitu bahasanya. Banyak platform digital yang membayar royalti atau pendapatan yang sangat kecil kepada pencipta dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Contohnya, layanan streaming musik membayar beberapa sen per ribuan kali pemutaran lagu kepada musisi, sementara platform menghasilkan pendapatan besar dari iklan dan langganan. Terus yang ketiga itu ada konseling dalam penegakan hak ekonomi di internet.
Jadi, melacak dan menghentikan pelanggaran hak ekonomi secara online seringkali sulit karena sifat internet yang global dan anonim. Contohnya e-book. E-book atau software yang dibajak diunggah di situs internasional yang beroperasi di luar mengumumkan hukum negara asal pencipta. Yang keempat itu ada kompleksitas lisensi internasional. Jadi di era globalisasi ini, pencipta perlu melisensikan karya mereka di banyak negara dengan aturan dan regulasi yang berbeda-beda. Contohnya proses lisensi film atau lagu di pasar internasional yang melibatkan berbagai badan hukum dan perjanjian berbeda. Nah, yang kelima itu ada kompetisi tidak adil akibat produk palsu. Nah, masalah-masalah produk-produk bajakan atau tiruan seringkali dipasarkan secara global dengan harga murah yang merugikan pencipta aslinya. Contohnya itu ada barang bermerek seperti pakaian atau aksesoris yang dijual secara massal dan online. Tapi barangnya yaitu tiruan atau palsu. Nah, yang keenam itu ada hilangnya kendali atas distribusi karya. Jadi setelah karya diunggah secara online, pencipta sering kehilangan kendali atas bagaimana, kapan, dan di mana karya tersebut didistribusikan. Contohnya video atau foto yang menjadi viral tanpa kompensasi kepada pencipta aslinya. Nah, yang terakhir itu ada kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak ekonomi pencipta. Banyak konsumen di sini yang tidak memahami pentingnya membeli konten asli atau menghormati hak ekonomi pencipta. Jadi contohnya mengunduh aplikasi bajakan tanpa menyadari dampaknya terhadap pengembangan. Dampak globalisasi terhadap hak moral dan hak ekonomi. Yang pertama itu ada pergeseran pasar. Globalisasi menciptakan pasar yang lebih besar, namun juga membuka peluang pelanggaran hak di tingkat internasional. Yang kedua, kurangnya harmonisasi regulasi internasional. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda mengenai hak kekayaan intelektual, yang menjamin penegakan hukum secara global. Nah, yang ketiga, kemunculan ekonomi digital baru. Perkembangan teknologi seperti blockchain dan NFT menciptakan cara baru dalam mengelola dan memonetisasi karya, tetapi juga membawa resiko eksploitasi. Terakhir, ada solusi untuk menghadapi tantangan. Yang pertama itu ada penguatan regulasi nasional dan internasional. Jadi, harmonisasi kebijakan internasional untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi secara lintas batas. Yang kedua, ada penggunaan teknologi untuk perlindungan hak, yaitu teknologi blockchain dapat digunakan untuk mencatat kepemilikan karya dan menggunakannya. Terus yang terakhir ada kerjasama antara pemerintah, platform digital, dan komunitas kreatif. Pemerintah harus bekerja sama dengan platform digital untuk menerapkan sistem perlindungan yang lebih baik lagi. Jadi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu perlindungan hak moral dan hak ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pencipta karya, serta memastikan bahwa inovasi dapat berkembang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta. Oke, jadi cukup sekian penjelasan dari saya untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.